Hello everyone, welcome back to Lia Viva English Class. Bagi kalian yang baru bergabung di channel Miss Lia Viva, jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan juga subscribe. Oke guys, seperti biasa kita akan sama-sama mempelajari materi bahasa Inggris pada kali ini. Nah, sebelum kita sama-sama belajar, sebelumnya Miss akan singgung dulu nih. Ada banyak sekali benda yang bisa disebutkan dalam bahasa Inggris guys. Nah, kesulitan kita adalah ketika membedakan yang mana satu benda, yang mana banyak benda. Dan penyebutannya pun berbeda dengan bahasa Indonesia ya. Materi yang akan kita bahas pada hari ini adalah tentang singular dan plural. Materi ini dipelajari pada kelas 7 SMP atau MTS sederajat dan juga bisa dipelajari pada tempat kursus kalian ataupun jenjang SMA. Oke guys, kita langsung saja ke materinya. Nah, definition dari singular dan plural ini apa sih? Nah, kembali lagi, kita akan membahas tentang number atau jumlah dari suatu benda. Number adalah bagian dari kata yang menunjukkan jumlah, apakah berupa satu benda ataupun lebih. Nah, adik-adik sekalian, ada dua jenis number nih. Yang pertama ada singular number, digunakan ketika benda yang ada berjumlah satu. Contohnya, kita ingin menyebutkan satu buah buku. Dan plural number digunakan ketika benda yang ada berjumlah lebih dari satu. Contohnya, dua buah buku. Jadi, satu buah buku adalah singular dan dua buah buku adalah plural atau jamaknya. Selanjutnya, bagaimanakah cara kita merubah ke jumlah yang plural? Nah, adik-adik sekalian perlu diketahui bahwa mengubah kata singular menjadi plural tidak bisa sembarangan dan harus disesuaikan dengan noun yang ada. Misalnya di dalam bahasa Indonesia, buku kemudian menjadi buku-buku yang bermakna bukunya berjumlah banyak. Tetapi dalam bahasa Inggris ada rumus-rumus tertentu yang harus kita gunakan jika kita ingin mengubah dari singular menuju plural. Cara yang paling umum adalah dengan menambahkan huruf S di belakang noun. Nah, adik-adik sekalian pasti sudah tahu dengan metode ini karena ini adalah yang paling umum dan paling sering digunakan. Contohnya, di sebelah kiri ada tabel singular dan di sebelah kanan ada tabel plural. Pada kata book, yang berarti satu buah buku, bisa berubah menjadi books atau banyak buku dengan menambahkan huruf S di belakang noun yang ada. Contoh lain ada chair menjadi chairs, cloth menjadi clothes, pen menjadi pens, ruler menjadi rulers, dan table menjadi tables. Nah, adik-adik sekalian perlu diketahui bahwa tidak semua kata benda dalam bahasa Inggris itu bisa ditambahkan S di ujungnya untuk mengubahnya menjadi plural. Nah, di video kali ini kita akan membahas lebih lanjut caranya apa saja sih. Selanjutnya, jika ada sebuah kata benda yang terakhirnya atau huruf akhirnya itu adalah S, X, SH, dan juga CH, nah itu di ujung kata tersebut kita bisa menambahkan ES to the singular. Contohnya ada bench pada kata singular, bench yang bermakna bangku. Bench itu berakhiran C dan juga H. Kita menambahkan huruf E dan juga S di belakangnya menjadi benches. Bench menjadi benches, kemudian box menjadi boxes, kemudian ada brush menjadi brushes, kemudian ada coach menjadi coaches, kemudian ada gas menjadi gases, dan gush menjadi gushes, glass menjadi glasses, dan tax menjadi taxes. Nah, adik-adik sekalian, jika ada kata benda yang berakhiran huruf S, X, SH, dan juga CH, maka di ujungnya bukan menambahkan S, tetapi ditambahkan dengan huruf E dan juga S. Oke? Nah, adik-adik sekalian, kita akan lanjut ke halaman selanjutnya. Nah, jika ada kata benda yang berakhiran Y di belakangnya, tetapi sebelumnya adalah huruf konsonan, maka kita akan menambahkan huruf I, E, dan juga S dengan menghilangkan huruf Y pada akhir kalimat. Kita langsung saja ke contohnya. Singularnya adalah country. Country artinya apa ya kira-kira? Yap, benar sekali, artinya adalah negara. Country, kemudian ada cry, ada duty, fly, hubby, dan juga lady. Semua kata benda ini berakhiran huruf Y. Nah, tugas kita adalah mengubahnya menjadi plural. Yang harus kita lakukan adalah menghapus huruf Y yang ada, kemudian menggantikannya dengan huruf I, E, dan juga S.
Dan kata bendanya akan menjadi country menjadi countries, cry menjadi cries, duty menjadi duties, fly menjadi flies, hobby menjadi hobbies, dan lady menjadi ladies. Jadi hurufnya harus dihilangkan. Tetapi ingat, sebelum huruf Y yang ada pada akhir kata harus huruf konsonan. Seperti country, kata akhirnya adalah Y, tetapi sebelumnya ada huruf R yang merupakan huruf konsonan. Oke, pada slide selanjutnya. Nah, jika ada kata benda yang berakhiran dengan huruf Y, tetapi sebelumnya yaitu huruf vokal atau huruf berbunyi seperti A, I, U, E, dan juga O, maka tidak perlu menghapuskan huruf Y. Contohnya di sini ada kata-kata boy, donkey, joy, key, toy, dan juga tray. Sekarang kita ubah menjadi plural, hanya perlu menambahkan huruf S di belakangnya. Karena sebelum huruf Y itu ada huruf vokal, dan kita hanya perlu menambahkan S saja. Kata bendanya akan menjadi boy menjadi boys, donkey, donkeys, joy, joys, key, keys, toy, toys, dan tray menjadi trays. Mudah bukan? Hanya ditambahkan S saja. Slide selanjutnya, nah jika ada kata benda yang berakhiran F atau FE, nah kita hanya perlu menghapus F-nya dan juga E-nya dan menggantinya dengan V, I, dan juga S. Contohnya di sini ada kata-kata knife, live, life, wife, loaf, dan juga thief. Kita ubah menjadi plural. Knife menjadi knives, live menjadi lives, kemudian life menjadi lives, wife menjadi wives, loaf menjadi loaves, dan thief menjadi thieves. Jadi semua huruf F-nya dan E-nya dihilangkan, kita gantikan menjadi V, E, dan juga S. Nah, itu ya caranya. Bagaimana jika kata bendanya diakhiri dengan huruf O ya? Nah, jika ada kata benda berakhiran huruf O, kita hanya perlu menambahkan E dan juga S. Sama seperti yang kita bahas sebelumnya tadi. Di sini kata bendanya ada buffalo, hero, mango, motto, potato, tomato, dan juga volcano. Nah, kita hanya menambahkan E dan juga S. Buffalo menjadi buffaloes, hero, heroes, mango, mangoes, motto, mottos, potato, potatoes, tomato, tomatoes. Dan terakhir ada volcano menjadi volcanoes. Hanya menambahkan E dan S jika akhir kata benda tersebut adalah huruf O. Nah, adik-adik sekalian, jika tadi kata yang berakhiran huruf O hanya menambahkan E dan juga S, tetapi ada juga beberapa kata yang berakhiran huruf O, kita hanya menambahkan S saja di belakangnya. Caranya bagaimana sih? Nah, caranya jika ada kata benda yang berakhiran huruf O, tetapi sebelumnya berakhiran huruf vokal, maka kita hanya perlu menambahkan S saja. Sama ini kasusnya seperti kata benda yang berakhiran dengan huruf Y. Contohnya bambu. Di situ ada double O yang bermakna sebelum huruf O akhir ada huruf vokal sebelumnya, yakni huruf O juga. Bambu menjadi bamboos, folio menjadi folios, kemudian eyeglow menjadi eyeglows, radio menjadi radios, studio menjadi studios, dan tattoo menjadi tattoos. Oke, adik-adik sekalian, nah selanjutnya ini ada pengecualian. Ada beberapa noun yang plularnya tidak beraturan dan tetap, atau ada juga loh yang nggak berubah. Jadi ada noun yang plularnya itu nggak beraturan, guys. Kalau yang kita bahas sebelumnya itu beraturan, kita menambahkan huruf S atau menambahkan huruf ES dan lain sebagainya. Tetapi ada beberapa noun yang plularnya itu tidak beraturan. Contohnya di singular food itu yang berarti kaki, plularnya tidak bisa kita jadikan foots, tetapi plularnya adalah feet. Dari food menjadi feet. Kemudian ada goose yang berarti angsa, kita tidak bisa menjadikannya gooses. Tidak, tetapi menjadi geese. Selanjutnya ada louse menjadi lice. Kemudian ada man menjadi men, mouse menjadi mice, dan juga tooth menjadi teeth. Woman menjadi women, child menjadi children, kemudian ada ox menjadi oxen. Nah, ini adalah noun yang sudah ditetapkan
plulernya itu tidak beraturan dan tidak bisa kita ubah menjadi pluler seperti yang sebelumnya, hanya ditambahkan S saja. Itu tidak bisa ya, dan itu sudah ditetapkan. Selanjutnya ada juga pluler yang tidak berubah. Singularnya dan plulernya memiliki kata yang sama, tetapi maknanya bisa berbeda tergantung sebuah kalimat. Contohnya adalah deer, kata benda yang plulernya tidak berubah. Dari deer menjadi tetap deer, furniture menjadi furniture, sheep atau domba tetap sheep. Jadi adik sekalian tidak perlu mengucapkan sheeps untuk menunjukkan domba yang banyak. Kita hanya perlu mengatakan sheep, sama seperti singularnya. Yang terakhir ada fish. Fish artinya adalah ikan. Jika kita melihat banyak ikan, kita tidak perlu menggunakan kata fishes, karena itu tentu saja salah. Kita hanya menggunakan fish. Fish bermakna satu ikan atau banyak ikan. Oke adik-adik sekalian, apakah sudah bisa dipahami sampai di sini? Nah, adik-adik sekalian, jika sudah memahami, Miss mempunyai exercise atau latihan soal untuk semuanya. Nah, di sini ada beberapa kata benda yang bisa diubah menjadi plural. Ada singularnya, kemudian tugas adik-adik sekalian adalah mengisi bagian plural. Jawabannya sertakan di kolom komentar ya, dan kita akan bahas bersama-sama. Selamat mengerjakan! Okay guys, I think that's all for today. Don't forget to like, comment, subscribe, and share so that this video can be useful for many people. Okay guys, I'll see you around.